Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandayani dari kelas PGSDF, PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menyajikan mengenai topik terakhir dari pembelajaran berdiferensiasi dalam hal ini yaitu aksi nyata. Nah, ada pun beberapa pertanyaan yang disuguhkan dalam topik terakhir di bagian aksi nyata ini, yaitu ada beberapa. Nah, yang pertama itu tentang apa yang saya dapatkan dari topik ini. Nah, pada topik ini saya belajar mengenai bagaimana cara mengevaluasi tentang rancangan pembelajaran. Jadi di sini saya perlu menekankan bahwa saya ini tidak hanya sekedar membuat rancangan pembelajaran, tetapi juga perlu mengevaluasi apa yang ada dalam rancangan pembelajaran tersebut. Menurut saya pada topik ini sangat menarik tentunya karena di sini kita dilatih untuk memberikan asesmen kepada rancangan pembelajaran teman rekan kita dan juga rancangan pembelajaran yang kita miliki sendiri. Nah, selain itu ada pun beberapa hal yang melatar belakangi rancangan pembelajaran ini, yaitu awalnya kan kita diberikan kesempatan untuk membuat rancangan pembelajaran, kemudian melakukan yang namanya micro teaching. Nah, setelah itu barulah kita melakukan memasuki tahap refleksi ataupun evaluasi. Nah, pada tahap ini setelah melewati semua bagian-bagian tersebut, di tahap inilah yang merupakan hal penting karena kita dapat melakukan asesmen terhadap rancangan pembelajaran yang kita buat, apakah sudah memenuhi kebutuhan peserta didik atau belum. Nah, adapun indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, yang tentu saja kita harus menyiapkan rancangan pembelajaran. Yang kedua, tentu saja kita harus mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang kita buat ini sudah tercapai atau sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan tentunya yang terakhir yaitu asesmen atau penilaian yang kita berikan, apakah sudah sesuai dengan LKPD atau tugas yang diberikan. Nah, dan juga ada yang namanya asesmen sumatif dan formatif. Nah, asesmen sumatif dan formatif ini perlu kita dalami kembali karena kebanyakan saya menggunakan asesmen sumatif atau asesmen di akhir pembelajaran. Ternyata asesmen formatif juga perlu untuk dilakukan sehingga tidak hanya menilai dari akhir pembelajaran tetapi juga menilai selama proses pembelajarannya. Nah, adapun hal-hal yang dapat saya kembangkan ataupun ingin saya pelajari lebih lanjut yaitu bagaimana asesmen atau penilaian bagaimana rancangan pembelajaran ini dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, sehingga saya tidak hanya membuat satu tujuan pembelajaran untuk semua peserta didik, tetapi juga saya harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuannya karena ada tingkat kemampuan awal, sedang dan juga akhir, atau tinggi. Jadi saya perlu membuat beberapa tujuan pembelajaran sehingga rancangan pembelajaran yang saya buat ini dapat mendekati kata sempurna, walaupun tidak sempurna tapi setidaknya mendekati. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai apa yang saya ketahui dari topik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.